konversi 3 bulanan, itu dibayarkan setiap 3 bulan sekali gitu ya. Ini 8%, ini per tahun, tapi dibayarkan 3 bulan sekali. Umpamanya bunga majemuknya 8% itu sebesar 90.000, berarti dibayarkan 3 bulan sekali. Yang akumulatifnya dalam 1 tahun itu 90.000 gitu loh. Bukan artinya 90.000 dibayarkan 3 kali ya, bukan begitu. Gitu. Tapi bunga majemuk 8% per tahun ini dibayarkan sebesar 3 kali 3 bulanan, setiap 3 bulan dapat bunga, setiap 3 bulan dapat bunga. Tidak menunggu 1 tahun gitu loh maksudnya. Ngerti ya, itu namanya dikonversi. Konversi. Nah, yang B, dana Y berakumulasi dengan tingkat bunga majemuk juga. Di sini 6%. Konversinya 6 bulanan. Nah, berarti setahun dibayarkan 2 kali. Kalau ini 3 bulanan, berarti setahun dibayarkan 4 kali. Begitu ya, hati-hati loh. Ini 3 bulanan, berarti kan dalam 1 tahun itu terhadap 3 bulanan kan 4 kali gitu loh. Oke. Pada akhir tahun ke-10, jumlah akumulasi X dan Y, berarti ini X dan Y ini adalah 1000. Dan pada akhir tahun ke-5, X itu adalah 2 kali dana Y. Tentukan nilai akumulasi dua dana tersebut pada tahun kedua. Berarti dana X dan dana Y ini akumulasinya berapa pada tahun kedua. Ingat, karena ini akumulasi bukan nilai sekarang, berarti ini jalannya ke kanan. Berarti kalau jalannya ke kanan, itu kita pakai pengalinya adalah 1 plus I pangkat. Tapi kalau jalannya ke kiri, kemarin kan nilai sekarang, itu berarti kita pakai V gitu ya. V. Tapi kalau ini adalah 1 plus I pangkat. Karena dia nilainya ke kanan, semakin bertambah. Kalau ke kiri kan semakin berkurang gitu. Begitu. Semakin kecil lah, jangan semakin berkurang. Asumsinya nanti berkurang. Nah, pembahasannya begini. Karena data X itu berakumulasi dengan tingkat bunga majemuk 8% dikonversi 4 bulanan. Loh, kok 4 bulanan? Tadi kan 3 bulanan ya. Sorry. 3 bulanan ini 4 bulanan ya. 4 bulanan. Pada akhir tahun ke-10, dana X berakumulasi menjadi 1 plus 8% per 4. Ini 3 bulanan ini. 3 bulan. Kenapa Pak per 4 ini? Halo? Karena di sini dibayarkan 4 kali 8%-nya ini. 4 kali. Jadi di sini adalah I plus 8% per 4. Karena konversinya 3 bulanan, berarti dibayarkan 4 kali. Dikalikan 10 kali 4. Ya, kan 10 tahun kan? Dalam 1 tahunnya, itu ada 4 kali pembayaran. Berarti 10 kali 4 sini. Halo, paham sampai sini? Kalau nggak paham, tanyakan. Paham. Paham ya? Saya ulangi lagi, 8% konversi 3 bulanan, berarti dibayarkan 4 kali 8%-nya. Nah, pada tahun ke-10, itu jumlah 8%-nya, jumlah dana X ini berapa? Berarti kan X, karena nilai akumulasi, berarti dikalikan dengan 1 plus bunganya. Bunganya kan 8%, tapi dibayarkan 4 kali, berarti kan dibagi 4. Terus ini pangkatnya kan 10 tahun kan, tapi kan dalam 1 tahunnya kan ada 4 kali pembayaran, berarti 10 kali 4. 40 lah hasilnya di sini. Paham ya? Oke, sekarang yang Y tetap pada 10 tahun, karena kita mengarahnya ke ini. Ke yang C ini. Akumulasinya jumlahnya itu adalah 1000 gitu. Pada akhir tahun ke-10. Nah, pada akhir tahun ke-10 berarti dana Y tadi konversinya adalah bunga majemuk 6%, dibayarkan 2 kali dalam setahun. Berarti kalau 10 tahun di sini 10 kali 2 gitu loh. Nah, 6%-nya kita bagi 2 karena dibayarkan 2 kali. Gitu. Oke. Sehingga nilai akumulasinya pada 10 tahun adalah Y dikalikan 1 plus 6% bagi 2 kali pangkat 20. Sorry, pangkat 20.
Nah, sehingga berdasarkan pernyataan C itu kan pada akhir tahun ke-10 jumlah akumulasi dana X dan dana Y ada 1.000 gitu loh. Berarti ya kita tinggal nyumbalain aja, ini X dikali 1 plus 8% per 4 kali pangkat 40. Ini sudah kita hitung, ini 8 bagi 4 itu ada 2%, berarti 0,02 ditambah 1 berarti 1,02. Pangkat 40 dan seterusnya sama dengan 1.000. Oke, berarti kita sudah punya satu persamaan ini. X, ini yang saya blok ini. Ini adalah persamaannya. Oke, dengan tingkat bunga yang sama, dana Y setelah 5 tahun berakumulasi. Nah, sekarang ini kan sudah. Sekarang yang 5 tahun ini. 5 tahun ini ternyata dana X-nya adalah 2 kali Y. Tapi pada akhir tahun kelima, berarti karena 5 tahun, berarti ya 5 kali 2 gini. Untuk dana Y. Y-nya itu berapa Pak di sini? Kan ini 6% dibagi 2. Karena dibayarkan setahun 2 kali. Ya enggak, dari ini loh, dari ini. Hanya sebelumnya ini diganti 5. Itu sama dengan Y kalikan 1,03 pangkat 10. Dana X juga begitu. Pada tahun kelima, karena dibayarkan 4 kali, ini kan 4 kali ya. 8% dibayarkan 4 kali, berarti 8% per 4 kan 2%. 2% itu kan 0,02. Ditambahkan 1, berarti 1,02 pangkat 20 itu dari 5 tahun, 1 tahunnya ada 4 kali pembayaran, berarti 5 kali 4, 20. Berarti X dikalikan 1,02 pangkat 20. Itu setelah akhir 5 tahun gitu. Ternyata berdasarkan pernyataan D itu dana X itu 2 kalinya dana Y ya, tinggal jadi persamaan aja gini. X sama dengan ini X kalikan 1,02 pangkat 20 sama dengan 2Y dikalikan 1,03 pangkat 10. Berarti X-nya berapa Pak? X-nya tinggal aja. X-nya ini berarti adalah 2Y dikalikan ini dibagi ini. Berarti ini menjadi pembagi di sini. Artinya apa? X di sini, X di persamaan 1 tadi, yang berdasarkan C tadi, bisa diganti menjadi 2Y dikalikan ini per 102 pangkat 20. Berarti ya tinggal ganti aja X-nya ini dengan ini. Nah ini ya, ini subblok dengan ini. Kita sederhanakan. Ini kan 102, ini 102 pangkat 40, ini 20, berarti kan 20 ya. Jadi menjadi ketemu Y-nya nanti kalian kan sudah bisa ngolah sendiri lah ini. Ketemu Y-nya itu adalah 172,41. Dana Y-nya ternyata $172.40,41. Dana X-nya berapa Pak ya? Kita ganti aja Y-nya di sini. Yang ini Y-nya diganti dengan yang ketemu tadi. Berarti ini diganti dengan, ini kan tadi tempatnya Y di sini. Tempatnya Y. Tempatnya Y kita ganti dengan 172,41, ternyata dana X-nya adalah 311,86. Begitu. Nah, nilai akumulasi kedua dana tersebut setelah 2 tahun, berarti dikalikan dengan bunganya, kalikan 2. Ini 1,02, ini kan dari 8%, ini 8% itu dibayarkan 4 kali ya tadi kan, berarti kan menjadi 0,02 ditambahkan 1, 1,02. Nah, ini karena 2 tahun berarti kan 2 kali 4 menjadi 8. Yang ini karena 2 tahun, karena 1 tahunnya dibayarkan 2 kali kan 2 kali 2. Berarti 311,86 ini X-nya tadi berkembang setelah 2 tahun, ini setelah 2 tahun. Ini 772 ya, ini bukan 772. Nanti dihitung lagi aja ya. 772,41 dikalikan ini, hasilnya adalah 559,44. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Sudah direkam ya? Saya lupa tadi. Loh, belum? Sudah, Pak. Direkam ya, nih? Sudah. Oh, sudah. Oke. Oke, sudah terekam. Gus, saya lupa. Nanti saya share rekamannya. Enggak ada yang tanyakan? Kita lanjut.
Itu Lanjut, yang Pak. itu yang nomor 6. Nah, nomor 7, Bowo menyimpan uangnya di bank A. Jika bunga yang diperoleh Bowo adalah 264.000 dalam jangka waktu 2 tahun dari dana awal yang diinvestasikan adalah 600.000, maka dengan asumsi bunga majemuk yang diperoleh sama, berapakah nilai akumulasi 2 juta di 3 tahun kemudian? Hati-hati ya, 3 tahun kemudian. Berarti tugas kita mencari apa di sini? Mencari I-nya dulu, bunganya berapa dari bunga Bowo ya. Nah, diketahui bahwa investasi awalnya adalah 600 ya. Setelah 2 tahun itu memperoleh bunga 264. Berarti nilai akumulasi Bowo pada tahun kedua adalah ditambahkan aja 264 ditambah 600 adalah 864 gitu ya. Dengan asumsi bunga majemuk. Diperoleh persamaan 864 itu adalah 600 berkembang setelah 2 tahun. Paham ini? Yang saya blok. Kalau nggak paham tanya. Paham? Silakan ditanyakan kalau nggak paham. Karena bunganya 600. Bunganya 264 dalam waktu 2 tahun. Berarti bunga apa? Uang setelah 2 tahun itu berapa? Berarti kan tinggal nambahkan 600 ditambah 264 berarti 864. Lah 864 itu diperoleh dari mana? Dana awalnya 600.000 terus dibungakan, bunganya kita nggak tahu, kita simpulkan I selama 2 tahun. Lah I-nya ini yang kita cari. Ternyata ini kalau kita proses I-nya ketemu 0,20. Sampai sini paham nggak? Kita proses ya, ini 600-nya kita ubah ke sini. Habis itu kuadratnya menjadi setengah, gitu pangkat setengah. Terus habis satunya dilempar ke sana menjadi minus 1. Ternyata menjadi 0,20. Ini pakai Excel loh ya. Kalau pakai kalkulator dagang nggak bisa ini, jebol kalkulatornya. Berarti bunganya adalah 0,2 atau 20% ya. 0,2%. Nah, dengan bunga majemuk 0,20 nilai akumulasi 2 juta pada 3 tahun berikutnya, berarti kan 2 juta dikalikan 1,2 dari mana? 1 plus 0,2 karena nilai akumulasi berarti 1 plus I. Bunganya kan 0,2. Berarti 1 plus 0,2 pangkat 3. 3-nya 3 tahun. Berarti hasilnya adalah 3 juta ya seharusnya ya. 3.456.000. Begitu? Contohnya kan? Silakan sini. Sebelum saya lanjut. Masih bisa? Tanggapannya? Iya, Pak. Belum Bisa, Pak. Oke, good. Cepat lah kalian. Berarti semakin cepat tugasnya semakin cepat saya bagikan. Oke. Ini yang 68 ini kayaknya sudah pernah saya bahas ini ya, 68. Ini tinggal kalian aja nanti dipahami. Yang kemarin sudah saya bahas dengan cara yang lebih sederhana kayak begini. Ini kalian cari yang kemarin yang kita bahas di modulnya. Ini sudah ada kok. Oke, clear, saya lewatin yang itu. Nah, mendepositokan uangnya sebesar $10.000 di bank. Pada tahun pertama pihak bank memberikan bunga I-nya kita nggak tahu. Pada tahun kedua dikurangi 5% I-nya. Pada akhir tahun kedua ia menerima $12.000 lebih ya. Berapakah deposito Gerstrat pada akhir tahun ketiga jika tingkat bunganya 1 plus I? Hati-hati ini pada tahun kedua itu dikurangi 5%, pada tahun ketiga dia ditambah 9%. Hati-hati. Nah, tugas kita di sini dari pernyataan itu 10.000 di bank. Habis itu bunganya adalah I. Pada tahun kedua pihak bank memberikan bunga 1 min I. Sehingga dia menerima ini. Berarti
pada 1 tahun pertama, 1 tahun kedua bunganya beda-beda. Berarti pada 1 tahun pertama, ingat ini yang sablok, hati-hati, ini 1 tahun pertama. Berarti 10.000 dikalikan dengan 1 plus I. Ini berkembang pada akhir tahun pertama. Pada akhir tahun kedua, uangnya kan sudah segini. Ternyata dia berkembang lagi dengan bunganya yang dikurangi 5% tadi. Berarti 1 plus I dikurangi 0,05 sama dengan 12.000 lebih ya. Sehingga diperoleh, ini kalau kita kali-kalikan dengan perkalian aljabar biasa menjadi I kuadrat plus 1,95I dikurangi ini sama dengan 0. Dengan memfaktorkan, dengan rumus pemfaktoran kuadrat diperoleh I-nya adalah 0,125. Hati-hati ini, kalian kalau nggak bisa pemfaktoran, itu pakai aja lah. Pakai rumus ABC juga bisa. Kalian yang rumus X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu loh, itu bisa. Karena ini nanti menjadi persamaanku kuadrat. Ini sudah saya singkat. Saya faktorkan ternyata I-nya ketemu 0,125. Prosesnya saya serahkan ke kalian ini yang agak panjang. Gitu. Dengan I-nya 0,125, maka deposito Gestra pada akhir tahun ketiga berapa, Pak? Ya, langsung aja. Akhir tahun ketiga kan ditambah 9% gitu ya. Berarti begini, 10.000 pada tahun pertama itu kan berapa tadi? Bunganya berapa tadi? I-nya ketemu berapa? 0,125 kan? 0,125. 0,125 berarti 1 plus 0,125 tapi ditambah 9%, berarti ditambah 0,09 terus dipangkatkan 3 kan ini 3 tahun ya, 3 tahun itu sama dengan 17,936. 17.936. Begitu. Sampai sini? Gimana? Halo? Iya, Pak. Masih bisa dipahami ya? Saya nggak menjelaskan ini harus proses pemfaktorannya di mana, kalian sudah bisa kok. Maksudnya bisa pakai rumus yang itu, rumus kecap ABC itu. Bisa juga pakai pemfaktoran biasa. Ini sangat familiar di SMA atau SMP ya, SMA atau SMP lah. Gitu. Gitu, Nak. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Nanti tugasnya lumayan agak banyak, tapi kalian kan sudah nggak mikirkan ujian yang lain gitu. Jadi ya mulai mungkin kami sudah saya bagikan mungkin kalau ini sudah selesai. Bagikan satu-satu terus dicicil, terus hari Seninnya kita action. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah kalian tak suruh presentasi satu-satu gitu. Kalian jumlahnya berapa? 28. Oh, 28, nggak apa-apa, 28 nggak masalah. Itu presentasinya luring apa tuh? Presentasinya daring ya, daring saja. Nanti umpamanya saya bagi kelompok 28, itu satu kelompoknya 4 anak, berarti yang saya minta untuk ngikuti kuliah pas waktu itu ya sesuai dengan kelompoknya aja, gitu. Sesuai dengan kelompoknya. Mahasiswanya 24, Pak. Aku kuliah.
Begitu ya, Nak ya? Oke? Ya, Pak. Berarti mulai hari Senin itu saya bagi kalian Senin kan nggak ada mata kuliah yang lain, nggak ada ya kan ya? Apa Ya, biasanya ada? ada. Oh iya, berarti kan fokus ke mata kuliah saja gitu. Nanti saya bagi-bagi beberapa kelompok. Umpamanya kelompok 1, saya minta nanti presentasi satu-satu, habis itu saya panggil gitu. Jadi yang harus zoom sama saya itu adalah yang kelompok 1. Begitu. Berarti hanya kelompok yang Begitu? pas. Iya, Pak. Iya, yang pas presentasi aja yang saya panggil gitu, sama anggotanya gitu, Nak. Saya sediakan waktu 1 jam gitu nggak apa-apa. Tapi nanti harus on time ya, karena saya banyak kelas gitu. Siswa. Itu hari Senin, Bapak. Presentasinya hari apa? Nanti maksudnya ya. Iya, Senin depan. Hari Senin depan Rabu Kamis hari efektif aja. Ya. Hari pas kita dinas. Pembagian kelompoknya hari Senin, presentasinya juga hari Senin. Kelompoknya saya usahakan besok. Ini nih Mas, aktif nggak ketua kelasnya ya? Kalau nggak aktif saya Iya, Pak. bantu ketikkan nama-nama. Iya, bantukan ketika namanya. Habis itu saya bagi kelompok, saya share besok atau besok pagi. Nanti habis ini absennya ditulis namanya, by name tapi yang lengkap nanti habis itu saya bagi kelompoknya ini gitu ya. Gitu ya. Jadi besok berarti sudah bisa koordinasi. Nanti saya store nama ke Pak Ismanto ya, Pak? Iya. Store namanya ya, ke saya aja. Ya. Iya. Ya, yang penting gini loh ya. Yang penting kalian presentasinya bagus, kerjanya bagus, saya jamin nilainya juga bagus gitu ya. Saya nggak akan ribet deh soal-soal yang lain. Gitu ya, Nak. Tapi aneh nih Mas, nanti absensinya store saya juga ya. Nanti saya entrikan absensinya lebih dahulu ke SIM-nya, ke SIM penilaiannya. Kalau absennya masih belum saya edit, Pak, yang kemarin-kemarin. Kalau besok atau besoknya lagi gimana yang absennya? Nggak apa-apa. Nanti namanya dulu. Nanti saya kirim namanya dulu. Absennya ini loh, gini loh nih Mas. Habis Senin itu loh, Pak. Oke, good. Gimana? Gini loh. Gini, ya gini sebentar. Absennya itu kan saya melebihi dari tatap mukanya kan cuma 14 ya. 14 waktu penemuan kuliah ini kan 14. Berarti kan saya ini kan melebihi gitu loh. Lebih kan? Iya. Kalau nanti sampai presentasi kan lebih. Berarti anak-anak yang nggak hadir itu bisa dikompensasi dengan kehadirannya. Jadi saya harapkan kehadirannya 1% hadir semua gitu loh. Karena kita pertemuannya lebih dari 16. Gitu ini Mas ya? Iya. Oke, good. Wes gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lanjut besok tetap jam 4. Gimana? Rundingkan dulu ya, nih Mas. Halo? Iya, Bapak. Iya, besok rundingkan dulu. Apakah tetap jam 4 atau jam berapa saya bisa gitu. Tapi paginya harus dikabarin karena saya juga banyak kelas di 3 universitas loh ya. Jadi banyak kelas. Gitu ya. Terima kasih. Saya izin live dulu. Kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat aktivitas lagi. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya, Nak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih.